Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dwi Septiani dan rekan saya. Cynthia Apriani. Nah, pada video kali ini, Dwi dan Cynthia akan menjelaskan mengenai struktur soal pengurangan dan cara mengajarkannya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa sih pengurangan itu. Jadi, pengurangan merupakan operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Nah, pengurangan ini merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Dan operasi pengurangan dilambangkan dengan tanda minus. Untuk lebih lanjut, Dwi akan memberikan contoh pengurangan. Misalnya, Dwi mempunyai 5 buah pensil. Kemudian ternyata pensil Dwi patah 3, berarti dikurangin 3 buah pensil. Maka sisa pensil yang Dwi miliki yaitu berjumlah 2 buah pensil. Oke, kalau Dwi tadi menjelaskan tentang pengertian pengurangan, di sini Cynthia akan memaparkan tentang struktur soal pengurangan. Nah, banyak metode-metode yang signifikan untuk mengembangkan pemahaman anak mengenai operasi bilangan. Nah, salah satunya untuk menyelesaikan soal dengan soal cerita atau Nah, para peneliti memisahkan soal pengurangan dalam kategori-kategori didasarkan pada jenis hubungan yang ada di dalamnya. Nah, kategori tersebut ada 4. Yang pertama penggabungan, yang kedua pemisahan, yang ketiga bagian-bagian keseluruhan, dan yang keempat perbandingan. Tetapi kami di sini hanya menggunakan penggabungan dan pemisahan. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar di slide bahwa gambar tersebut dimaksudkan untuk membantu Anda para guru untuk mempertimbangkan struktur-struktur yang berbeda. Nah, adapun kami di sini akan menjelaskan tentang struktur pengurangan. Nah, pada aksi penggabungan itu tidak selalu berarti menambahkan, dan begitu juga dengan aksi memisahkan, tidak selalu berarti mengurangkan. Oke, selanjutnya kita akan lebih detailkan lagi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai soal-soal penggabungan. Berikut ini kami akan sajikan contoh soal penggabungan di mana hasil tidak diketahui. Contohnya, suatu hari Kia bermain di taman bermain. Saat sedang bermain, datanglah seorang penjual lollipop. Kia pun memanggil penjual lollipop itu dan membeli 3 buah lollipop. Tak berapa lama kemudian, Tami datang dengan membawa 7 buah lollipop. Kemudian Tami memberikan 2 buah lollipop miliknya kepada Kia. Maka berapa ya jumlah yang dimiliki Kia sekarang? Oke, kita bahas. Pertama, Kia membeli 3 buah lollipop. Kemudian Tami datang dan memberikan 2 miliknya kepada Kia. Maka lollipop yang dimiliki oleh Kia sekarang yaitu berjumlah 5 buah lollipop. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal yang kedua yaitu contoh soal penggabungan di mana perubahan tidak diketahui. Contohnya, saat pulang sekolah, Abang membelikan 5 buah kelereng untuk Andi. Ternyata kemarin sore saat pulang bekerja, Ayah juga membelikan kelereng untuk Andi. Sehingga jumlah kelereng yang dimiliki Andi sekarang yaitu sebanyak 9 buah kelereng. Pertanyaannya, berapa banyak kelereng yang Ayah belikan untuk Andi kemarin ya? Oke, kita cek pembahasannya. Pulang sekolah, Abang memberikan kelereng untuk Andi yaitu sejumlah 5 buah. Kemudian Ayah juga memberikan kelereng yang jumlahnya tidak diketahui. Maka jumlah kelereng yang Andi miliki sekarang yaitu sebanyak 9 buah kelereng. Nah, untuk menyelesaikan operasi ini, kita dapat mengurangkan jumlah total kelereng yang dimiliki Andi dengan jumlah kelereng yang dibelikan oleh Abang. Maka 9 dikurang 5 yaitu 4 buah kelereng. Nah, dari soal ini kita dapat ketahui bahwa aksi penggabungan tidak selalu berarti penjumlahan. Karena seperti soal ini merupakan soal penjumlahan. Namun, untuk menyelesaikannya kita menggunakan operasi pengurangan, di mana kita mengurangi
dari jumlah total kelereng yang dimiliki Andi dengan jumlah total kelereng yang dibelikan oleh Abang. Barulah kita dapat mengetahui jumlah kelereng yang dibelikan oleh Ayah. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal penggabungan di mana nilai awal tidak diketahui. Contohnya, saat ulang tahun, Wulan mendapatkan hadiah boneka dari teman-temannya. Kemudian keesokan harinya, Tante Wulan datang ke rumah Wulan dan memberikan 2 buah boneka sebagai kado ulang tahun Wulan. Sehingga sekarang Wulan memiliki 6 buah boneka. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah boneka yang diberikan oleh teman-teman Wulan saat hari ulang tahunnya? Yuk kita cek jawabannya. Nah, di hari ulang tahun Wulan, teman-teman Wulan memberikan boneka kepada Wulan, di mana jumlahnya diketahui. Selanjutnya, keesokan harinya Tante Wulan datang dan memberikan 2 buah boneka kepada Wulan. Sehingga boneka yang dimiliki oleh Wulan saat ini berjumlah 6 buah boneka. Maka untuk menyelesaikan operasi ini, kita dapat mengurangi 6 buah boneka yang dimiliki oleh Wulan sekarang dikurangi dengan 2 buah boneka yang diberikan oleh Tante Wulan. Maka 6 dikurang 2 yaitu 4 buah boneka. Jadi boneka yang diberikan teman-teman Wulan kepada Wulan berjumlah 4 buah boneka. Nah, soal ini kembali memberikan kita penjelasan bahwa aksi penggabungan tidak selalu berarti penjumlahan, di mana soal ini juga merupakan soal penjumlahan. Namun, untuk mendapatkan hasilnya, kita menggunakan operasi pengurangan, di mana kita mengurangi jumlah boneka yang dimiliki oleh Wulan, dikurangi dengan jumlah boneka yang diberikan oleh Tante Wulan. Sehingga kita mendapatkan hasil berapa banyak jumlah boneka yang diberikan oleh teman-teman Wulan. Oke, sekarang Cynthia akan menjelaskan soal-soal pemisahan. Yang pertama yaitu contoh soal pemisahan hasil tidak diketahui. Adapun soal ceritanya yaitu pada suatu hari Mala dan Ibu pergi ke rumah nenek. Sesampainya di sana, nenek memberikan Mala buah apel sebanyak 10 buah. Tetapi di perjalanan pulang, Mala memakan apel tersebut sebanyak 1 buah dan memberikan apel itu juga kepada Ibu sebanyak 2 buah. Maka berapa banyakkah buah apel yang tersisa pada Mala? Kita lihat pada soal kontekstual. Nah, pada awalnya Mala memiliki 10 apel yang diberikan oleh nenek. Kemudian ia memakannya lagi 1, berarti minus 1. Lalu Mala memberikannya lagi kepada ibu 2 buah apel, berarti minus 2. Maka hasil dari 10 minus 1 minus 2 adalah 7 buah apel. Nah, untuk membuktikan apakah benar 10 minus 1 minus 2 ini sama dengan 7, kita dapat melakukan operasi penjumlahan di sini, di mana hasil dari pengurangan tersebut kita jumlahkan. Misal 7 ditambah 2, 1. 7 ditambah 2 sama dengan 9, ditambah 1 sama dengan 10. Maka benar bahwa 10 dikurang 1 dikurang 2 itu sama dengan 7. Oke, baik, masuk soal yang kedua yaitu contoh soal pemisahan perubahan yang tidak diketahui. Soal ceritanya yaitu pada suatu hari Paman datang ke rumah Salsa dan membawa buah jeruk sebanyak 7 buah. Kemudian Paman memberikan beberapa buah jeruk itu kepada Salsa. Tetapi tidak diketahui berapa jumlah jeruk yang diberikan kepada Salsa. Sekarang jumlah jeruk yang dimiliki Paman sebanyak 4 buah. Nah, pertanyaannya yaitu berapakah jumlah jeruk yang diberikan Paman kepada Salsa? Berikut penjelasannya. Nah, awal Paman mempunyai 7 buah jeruk. Kemudian Paman memberikannya kepada Salsa, tetapi tidak diketahui berapa jumlah jeruknya. Dengan hasil jumlah yang saat ini dimiliki Paman yaitu 4 buah jeruk. Maka cara penyelesaiannya yaitu 7 dikurang 4 atau 7 minus 4. Maka hasilnya yaitu 3.
Maka 7 minus 4 sama dengan 3. Nah, juga cara penyelesaiannya dapat kita jumlahkan. 4 ditambah 3. Cara pembuktiannya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka benar 7 dikurang 3 sama dengan 4. Ke soal, yaitu contoh soal pemisahan nilai awal tidak diketahui. Adapun soal ceritanya yaitu ketika di perjalanan pulang setelah berlibur, Tono melihat beberapa mainan kunci, lalu membelinya untuk diberikan kepada teman-teman dan ibu guru sebagai oleh-oleh. Kemudian ketika masuk sekolah, Tono memberikan mainan kunci itu kepada 5 orang sahabatnya, yang masing-masing 1 buah kunci. Lalu diberikan lagi kepada ibu guru 1 buah, sehingga sisa mainan kunci yang dimiliki Tono berjumlah 2 buah. Maka pertanyaannya ialah, berapa banyakkah mainan kunci yang dibeli Tono saat perjalanan pulang setelah berlibur? Kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, dari awal pertanyaannya itu tidak diketahui berapa jumlah mainan kunci yang dibeli Tono, tetapi dia memberikannya kepada 5 orang sahabatnya masing-masing 1. Berarti ada 5 buah kunci yang diberikan. Nah, diberikan lagi kepada ibu guru sebanyak 1 buah. Berarti minus 1 lagi. Dengan hasil sisa jumlah mainan kunci yang dimiliki Tono saat ini yaitu berjumlah 2 buah. Maka cara pengerjaannya yaitu untuk mengetahui berapa banyak mainan kunci yang dibeli Tono, yaitu dengan cara menambahkan mainan kunci yang diberikan kepada temannya sebanyak 5, ditambah yang diberikannya kepada ibu guru 1, dan jumlah mainan kunci yang dimiliki Tono saat ini 2. Jadi 5 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 8 buah. Maka mainan kunci yang dibeli Tono saat pulang berlibur yaitu sebanyak 8 buah. Nah, dari soal ini kita dapat membuktikan bahwa memisahkan atau menghilangkan tidak selalu berarti pengurangan. Bagaimana bisa seperti itu? Karena pada saat mencari jawaban pada soal pengurangan ini, kita harus menggabungkan atau menjumlahkan dari mainan yang diberikan Tono kepada temannya, ibu guru, dan hasil sisa yang dimilikinya, sehingga bisa mendapatkan hasil jawaban yang diinginkan. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.